Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Kepolisian bergerak cepat dalam mengevakuasi warga terdampak banjir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan 4 kelurahan di Kecamatan Manggala terendam banjir dengan ketinggian mencapai dada orang dewasa. Untuk membantu proses evakuasi, Polda Sulsel menerjunkan 2 tim Search and Rescue Batalion pelopor ke-4 wilayah terdampak, yakni Kelurahan Manggala, Katimbang, Tamangapa, dan Mangasa. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana dalam keterangannya menyampaikan bahwa sebanyak 200 rumah terdampak dengan total 1.070 jiwa atau sekitar 290 kepala keluarga yang terjebak banjir sejak Selasa malam Minggu Rabu pagi. Tim gabungan dari Polri dan stakeholder terkait terus melakukan evakuasi menggunakan perahu karet dan alat seadanya. Kombes Pol Arya menyatakan bahwa sebanyak 50 orang berhasil dievakuasi, terdiri dari 7 lansia, 29 orang dewasa, dan 14 anak-anak mereka telah dipindahkan ke lokasi pengungsian. Kombes Pol Arya Perdana juga menegaskan bahwa evakuasi dan penanganan banjir harus dilakukan secara maksimal. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh personel dan pihak terkait dalam menyelamatkan korban. Selain mengkoordinasi dengan proses evakuasi, Kombes Pol Arya Perdana bersama pejabat utama Polrestabes Makassar turun langsung meninjau lokasi banjir di Kecamatan Manggala. Dengan menggunakan perahu karet, mereka menyusuri area banjir yang mencapai ketinggian 2 meter. Sebagai bentuk kepedulian, Kapolrestabes juga mengunjungi warga yang mengungsi di Masjid Al-Mutakin dan menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada para korban banjir. Kami dari kepolisian dengan Badan Penanggulangan Bencana bersama-sama melakukan evakuasi kepada warga yang ada di Blok 8 ini karena ketinggian air makin jam ini makin naik. Nah, ini kemungkinan sampai ke sana ini sudah 3 meter, mendekati 3 meter. Nah, jadi sebagian warga sudah dievakuasi, ada perahu karet dari sana. Kami tetap akan terus-menerus menghimbau kepada warga yang masih ada di dalam melalui RT RW. Kita akan mengevakuasi untuk keluar dari lokasi karena ketinggian air biarpun tidak hujan tapi naik terus. Demikian kami laporkan dari Blok 8 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala. Kapolsek Manggala melaporkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan Komden, kondisi Kampung Baru Kelurahan Tang sampai saat ini air telah mencapai setinggi dada orang dewasa dan di belakang tersebut itu telah mencapai air ketinggian kurang lebih 2 meter. Saat ini kami bersama Damkar, WIS, dan BPDD telah melakukan beberapa evakuasi warga, khususnya untuk lansia, orang tua, dan orang sakit. Demikian kami laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Hervio Zaki pimpin operasi Keselamatan Maung 2025 hari pertama yang dimulai Senin pada tanggal 10 Februari 2025 dengan titik utama di Kota Rangkas Bitung, alun-alun Rangkas Bitung dan Jalan Sunan Kalijaga, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Operasi ini akan berlangsung hingga tanggal 23 Februari 2025 dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban dan serta kelancaran lalu lintas menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kapolres Lebak AKBP Hervio Zaki melalui Kasat Lantas Polres Lebak AKP Muhammad Hafiz menyampaikan bahwa operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan akibat pelanggaran aturan lalu lintas di jalan raya. Dengan adanya operasi keselamatan Maung 2025 ini, diharapkan dapat tercipta kondisi lalu lintas yang lebih aman dan tertib, khususnya menjelang arus mudik Lebaran tahun 2025.
Pemirsa, guna meningkatkan ketangkasan anggota Polres Kediri Polda Jawa Timur melaksanakan pelatihan bela diri Polri setelah melaksanakan apel pagi Rabu 12 Februari 2025. Latihan bela diri yang dilakukan oleh anggota Polres Kediri ini tidak bersifat mematikan, tetapi lebih fokus pada teknik melumpuhkan lawan, agar dalam pelaksanaan tugas mampu memaksimalkan keahlian dalam membela diri. Sementara itu, materi latihan meliputi kuncian, menangkis, dan teknik penting lainnya. Dalam latihan ini ada sebanyak puluhan polisi dari Polres Kediri jalani latihan bela diri. Dari Humas Polres Kediri Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam upaya mempererat hubungan dengan masyarakat serta mendukung program ketahanan pangan nasional, Babin Kamtibmas Desa Balikpapan, Kecamatan Pringgabaya, menggelar kegiatan silaturahmi sekaligus membantu masyarakat dalam proses panen bawang merah di Dusun Balikpapan, Lau. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu pukul 11 waktu Indonesia Tengah dilaksanakan di lahan pertanian milik Bapak Edi, dengan sasaran utama para pemilik lahan serta masyarakat sekitar. Kehadiran Babin Kamtibmas tidak hanya sebagai bentuk kepedulian kepada para petani, tetapi juga sebagai wujud sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional sesuai dengan program Astacita pemerintah. Selamat siang, pada kesempatan siang hari ini kita sedang panen bawang ya bersama masyarakat di lokasi persawahan Dusun Balikpapan Laut ya, Desa Balikpapan. Ini sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat yang langsung terjun ke sawah bersama masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan dari pemerintah ya. Semoga sukses. Selain ikut serta dalam proses panen, Babin Kamtibmas juga menyampaikan berbagai himbauan kepada masyarakat. Mereka diajak untuk terus menjaga kekompakan dan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, termasuk meningkatkan kewaspadaan saat memarkir kendaraan, guna menghindari aksi pencurian. Masyarakat juga diingatkan agar segera melaporkan kepada para petugas atau unsur 3 pilar jika menemukan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai langkah pencegahan terhadap tindak kriminalitas, Babin Kamtibmas mengajak warga untuk kembali mengaktifkan ronda malam guna mencegah terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, serta pencurian dengan kekerasan. Selain itu, himbauan terkait kebersihan lingkungan juga disampaikan, mengingat saat ini telah memasuki musim penghujan. Masyarakat diingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi penyumbatan saluran air yang dapat menyebabkan banjir. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat yang merasa terbantu dan semakin percaya kepada Polri atas kepedulian yang diberikan. Hasil dari kegiatan ini diantaranya adalah meningkatnya hubungan harmonis antara kepolisian dan warga, serta bertambahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung dengan lancar dan tertib, mencerminkan sinergi yang baik antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Dari Humas Polres Lombok Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Kepulauan Riau menghadiri perayaan Gongsi Facai di Sagulung, Batam pada Selasa siang. Dalam perayaan Tahun Baru Imlek di Kebun Wisata Sagulung, Kota Batam, Kapolda Kepulauan Riau bersama jajaran pemerintah setempat berdiskusi terkait pertumbuhan sektor kapal dan lepas pantai. Perayaan Tahun Baru Imlek yang diselenggarakan oleh Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia atau Perindro beserta jajaran TNI, Polri, dan pemerintah Kepulauan Riau menyusun langkah strategis untuk memperkuat pertumbuhan di sektor perkapalan dan lepas pantai Kepulauan Riau. Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Zawani Pandra, mengatakan bahwa pentingnya kolaborasi antara Polri dan industri dalam mendukung pertumbuhan investasi. Namun dinamika ekonomi global menjadi tantangan ke depan. Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia atau Perindro, Ali Ulay berharap pemerintah dan aparat keamanan bisa mendukung kemajuan industri perkapalan yang menjadi sektor strategis di wilayah ini. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, dalam rangka Operasi Keselamatan Selawah 2025, jajaran unit Kamsel Satlantas Polresta Banda Aceh, Polda Aceh melaksanakan kegiatan pembagian brosur himbauan keselamatan berkendara kepada beberapa pengendara kendaraan bermotor yang sedang berhenti di lampu yang sedang menyala merah. Operasi keselamatan kali ini bukan hanya berfokus pada pelanggaran dan tata tertib berlalu lintas, tetapi juga pada kondisi infrastruktur jalan yang berdampak pada keselamatan berkendara. Jajaran Satlantas Polresta Banda Aceh terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan jalur ini tetap bisa dilalui dengan aman. Operasi Keselamatan 2025 ini akan berlangsung selama 14 hari dari tanggal 10 hingga 23 Februari 2025. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.